wabarakatuh. Jumpa lagi semuanya. Nama aku Winda. Di sini aku akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Bawang Putih dan Bawang Merah. Seperti apa ceritanya? Dengarkan ya dan disimak baik-baik. Dahulu kala, hiduplah sebuah keluarga yang sangat bahagia, terdiri dari ibu yang sangat cantik dan ayah yang seorang pedagang. Lalu mempunyai putri yang bernama Bawang Putih. Kenapa disebut bawang putih? Karena parasnya yang sangat cantik jelita dan kulitnya yang halus dan putih bagaikan awan di langit. Bawang putih juga memiliki hati yang tulus, baik hati, penurut, dan ceria. Tapi sayang sekali kebahagiaan keluarga itu tidak berangsur lama. Suatu hari dan suatu ketika, sang ibu bawang putih jatuh sakit. Semakin hari kondisinya tidak angsur-angsur membaik. Lalu sang ibu pun meninggalkan ayah dan bawang putih. Oh, sedih sekali ya. Sang ayah dan bawang putih pun merasa sangat kehilangan. Beberapa bulan kemudian, sang ayah sangat merasa kesepian. Lalu bawang putih pun menyarankan, "Tidak apa-apa ayah, jika ayah merasa kesepian, ayah boleh menikah lagi. Dan aku mendukung, aku sangat bahagia jika ayah bahagia," seru bawang putih. Tak selang berapa lama, sang ayah pun menikah dengan seorang wanita. Ternyata wanita itu seorang janda dan mempunyai anak satu, yaitu perempuan. Dan anak itu bernama Bawang Merah. Kenapa diberi nama Bawang Merah? Ternyata sifat anak itu sangat buruk. Dia sangat malas dan tidak suka dengan bawang putih. Setelah ayah bawang putih menikah lagi, kebahagiaan itu pun tidak berangsur lama. Kenapa? Sang ayah pun jatuh sakit. Lalu semakin hari semakin tidak membaik kondisinya dan memburuk. Lalu suatu hari sang ayah pun meninggal dan itu membuat sang bawang putih merasa sedih dan kesepian. Setelah ayah bawang putih meninggal, di situ keluar sifat asli ibu tiri bawang putih. Yaitu ternyata dia tidak tulus dengan ayahnya. Tiap hari sang bawang putih diperlakukan sangat tidak baik. Dia disuruh bekerja, bersih-bersih, memasak, bahkan sering dimarahi. Dan dia tidak tidur di kamarnya. Ternyata dia tidur di kamar pembantu. Wah, sayang sekali. Ibunya sangat jahat. Bawang putih sangat kasihan. Setiap hari penderitaan bawang putih terus-menerus bertambah. Bawang merah pun saudara tirinya. Ia sangat malas. Tidak pernah membantu, baik membantu ibunya atau membantu bawang putih di rumah. Suatu ketika, bawang putih disuruh ibu tirinya menyuci baju di sungai. Lalu bawang putih pun langsung bergegas pergi ke sungai. Dia pun membawa sekeranjang pakaian untuk dibersihkan. Sesampainya di sungai, bawang putih pun bergegas membersihkan pakaian yang kotor. Dan tanpa dia sadari, salah satu baju bawang merah hanyut. Sang bawang putih pun sempat mencarinya, tapi tidak ketemu. Hari sudah semakin gelap, dia pun bergegas pulang ke rumah dan memberitahu saudara tirinya dan ibu tirinya tentang bajunya yang hanyut di sungai. Seperti ini kata bawang putih, "Maafkan ibu, baju bawang merah hanyut. Aku sudah berusaha mencarinya, tapi tidak ketemu." Lalu ibu tirinya marah, "Kamu tidak teliti, kamu harus mencarinya berulang kali sampai dapat." Lalu yang dilakukan bawang merah hanyalah menangis. Dan sang bawang putih pun bergegas pergi walaupun malam-malam. Dia pun mencarinya di sungai, baju bawang merah tersebut.
Sembari bawang putih menyusuri sungai, tibalah dia di ujung sungai dan menemukan sebuah tempat. Ternyata tempat itu adalah sebuah tempat tinggal seorang nenek. Lalu bawang putih pun berkata seperti ini, "Permisi, permisi, apakah ada orang di sini? Bolehkah aku masuk?" Lalu bawang putih mendengar sebuah jawaban, "Ya, silahkan masuk." Nenek itu pun memberi respon kepada bawang putih. Lalu bawang putih pun masuk ke rumah itu. Dan nenek pun berkata, "Sedang apa kau sampai ke tempatku? Apa yang kau butuhkan? Apa yang kau cari?" Lalu bawang putih pun berkata, "Maaf sudah mengganggu nenek. Aku di sini sedang mencari baju saudara tiriku yang hanyut di sungai." Lalu nenek pun berkata, "Oh, baju yang hanyut di sungai tadi, di situ aku menemukannya. Ada padaku." Lalu bawang putih pun berkata, "Bisakah aku ambil baju tersebut?" Tapi nenek itu menjawab seperti ini, "Oh cucu, tidak bisa semudah itu. Ada persyaratan yang harus kau penuhi." Lalu bawang putih pun berkata, "Apa nenek, ada yang bisa aku bantu?" Nenek pun menjawab, "Ya, ada. Bisakah kau membantu pekerjaan rumahku? Seminggu saja kau tinggal di sini membantuku. Aku sudah tua dan aku sakit-sakitan." Lalu sang bawang putih pun menjawab, "Aku tidak bisa tinggal lama di sini karena saudara tiriku dan ibu tiriku pasti menungguku di rumah." Lalu nenek itu pun berkata, "Jika kau ingin baju ini, kau harus membantuku dan akan aku beri hadiah di hari ketujuh nanti." Dan bawang putih pun berpikir panjang, lalu mengiyakan tawaran nenek. Dan bawang putih pun membantu selama seminggu di rumah nenek itu. Tibalah ke-7 hari, waktunya bawang putih pulang ke rumah. Lalu bawang putih pun meminta izin kepada nenek tersebut untuk meminta baju saudara tirinya untuk dikembalikan ke bawang putih. Dan nenek itu pun memberikan. Lalu nenek itu memberi hadiah kepadanya 2 buah labu. 2 buah labu itu diberikan kepada bawang putih, hadiah atas pekerjaannya yang sangat membantu nenek. Tapi bawang putih hanya memilih satu. Dia pun memilih labu yang kecil karena bisa dan sangat mudah untuk dibawa. Dan bawang putih pun pulang mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa kepada nenek tersebut. "Terima kasih nenek, sampai jumpa, jaga kesehatanmu." Nah, bawang putih pun bergegas pulang. Ketika sampai di rumah, sang ibu tiri pun dan saudara tirinya memarahinya. "Kenapa kau tidak pulang selama seminggu? Apa yang kau cari? Apakah kau menemukan bajuku?" Lalu sang bawang putih pun menjawab, "Maaf ibu, aku membantu nenek selama 7 hari. Dan dia pun memberikan baju dan hadiah ini kepadaku." Lalu sang ibu tiri pun mengambil semuanya yang dimiliki bawang putih. Dan ketika labu itu dibelah, ternyata isinya adalah sebuah emas dan mutiara. Wah, sang ibu pun dan saudaranya sangat terkejut akan hal itu. Mereka pun menjadi tamak dan serakah, mengambil semua kepunyaan milik bawang putih. Lalu, sang ibu pun mempunyai ide untuk menyuruh bawang merah pergi ke tempat nenek tersebut. Dia menyuruh anaknya untuk menghanyutkan semua pakaian di sungai. Ketika itu pun bawang merah menyetujuinya. Lalu bawang merah pun menyusuri sungai hingga sampai ke ujung sungai untuk menemukan tempat si nenek. Dan menemukan tempat si nenek. Dan bawang merah pun tanpa permisi masuk saja ke rumah itu. Lalu dia pun mencari nenek untuk meminta bajunya dan minta pekerjaan. Dan kemudian nenek itu pun menyetujui. Nenek itu meminta bawang merah untuk membantu pekerjaannya selama 7 hari.
Tapi apa yang dilakukan bawang merah? Ialah dia hanya duduk saja dan tidak membantu pekerjaannya nenek. Bawang merah sangat malas. Tibalah hari ketujuh, waktunya bawang merah pulang ke rumah. Dia pun meminta hadiah yang sangat besar, tapi nenek itu memberikannya. Dan seketika itu bawang merah langsung pergi tanpa permisi dan mengucapkan terima kasih kepada nenek. Sesampainya dia di rumah, lalu dia menemui ibunya. Seketika itu dia tidak suka keberadaan bawang putih di sana, lalu menyuruh bawang putih untuk pergi. Dan mereka berdua pun mengunci rumah. Dan apa yang terjadi? Ketika labu itu dibelah, ternyata isinya adalah ular kalajengking. Wah, binatang yang sangat mengerikan. Dan itu sangat banyak. Mereka berdua pun terjebak di dalam rumah itu karena perbuatannya sendiri. Mereka menjadi tamak dan serakah. Lalu ular itu pun membunuh mereka berdua. Ular itu pun sangat berbisa, dan kalajengking pun menggerogoti tubuh mereka berdua. Lalu mereka berdua pun meninggal. Penderitaan bawang putih berakhir. Bawang putih merasa sangat sedih walaupun mereka sangat jahat. Lalu bawang putih pun hidup mandiri dan bahagia. Sampai di sini saja cerita dongeng kita hari ini tentang bawang putih dan bawang merah. Amanat yang bisa kita ambil adalah semua perbuatan pasti ada balasannya, baik buruk maupun jahat. Makanya di dunia ini semua ada karmanya. Janganlah kamu serakah dan janganlah kamu berbuat jahat kepada orang lain. Jangan pernah menyakiti perasaan orang lain dan saling menyayangi dan saling memaafkan. Sampai jumpa. Terima kasih.